Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Ambar Kasturi dari Perbankan Syariah 1 semester 6 angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya akan menjelaskan cara pengaplikasian Zahir Accounting dengan menggunakan studi kasus yang sudah diberikan oleh Bapak Parno. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Parno SE MSI. Langsung saja di sini kita membuat data baru. Kemudian kita akan mengisi informasi perusahaan sesuai dengan studi kasus yang sudah diberikan. Karena di sini studi kasusnya pada perusahaan mobile phone, jadi saya akan mengisi nama perusahaannya PT Mobile Phone. Kemudian alamat perusahaannya, kemudian jika sudah lanjutkan, ini kita ganti 2013, lanjutkan. Nah, jika sudah benar, kita bisa langsung proses. Kemudian di sini kita akan pilih yang Indonesia. Kemudian lanjutkan, di sini kita akan 14.000. Jika sudah, bisa langsung selesai. Selanjutnya kita bisa membuka data-data. Data pertama yang akan saya isi di sini adalah data nama alamat. Data nama alamat ini seperti data pelanggan, data pemasok, dan data pegawai. Kita bisa langsung klik baru di pojok kiri bawah. Untuk ID-nya sendiri, untuk pemasok, kita bisa menggunakan dengan kode IDC. Dan untuk vendor, kita bisa menggunakan kode V. Dan untuk pegawai atau employee, kita bisa menggunakan kode E. Untuk data untuk yang pertama kita akan mengisi dengan memasukkan data pelanggan atau data pelanggan atau customer dengan menggunakan IDC. Data ini saya ambil dari soal yang ada pada studi kasus. Ini saya akan masukkan ini, ID-nya C, usaha. Customer, tipenya customer. Jika sudah, kita bisa langsung rekam. Kemudian kita akan mengulangi dengan cara yang sama. ID-nya 02, perusahaan,
Kemudian karena di sini saya sudah selesai mengisi data nama alamat, kita bisa langsung klik selesai dan melanjutkan mengisi data-data selanjutnya. Selanjutnya saya akan mengisi data rekening. Nah, di sini saya akan mengubah beberapa nama akun di data rekening. Pertama, kita akan mengubah piutang usaha. Ini bisa kita klik edit. Kita ubah jadi piutang dagang. Kemudian rekam. Kemudian persediaan 1. Kita ubah jadi persediaan handphone. Untuk persediaan 2, kita ubah persediaan baterai. Dan persediaan 3, ini persediaan casing. Kemudian utang usaha ini akan kita ubah jadi hutang dagang. Kemudian penjualan produk 1 kita akan ubah penjualan handphone. Sama selanjutnya, karena sudah ada beberapa akun yang saya ubah, maka di sini saya akan menambahkan beberapa akun yang nantinya akan digunakan pada transaksi yang ada pada studi kasus. Untuk nama-nama akunnya yang akan saya tambahkan ada retur penjualan, sewa dibayar di muka, bensin dan parkir, dan kebersihan dan keamanan. Kita bisa langsung klik baru. Kemudian di sini kita bisa pilih pendapatan usaha. Di sini saya akan menambahkan retur penjualan. Bisa langsung rekam. Kemudian lagi di sini klasifikasinya saya akan biaya dibayar di muka. Kemudian namanya nih sewa
layar. Kita bisa langsung rekam, kemudian klik baru, biaya operasional. Biaya operasional di sini klasifikasinya sama, biaya operasional, namanya kebersihan dan keamanan. Kemudian bisa langsung rekam. Karena di sini saya sudah mengubah beberapa nama akun dan menambahkan nama akun, kita bisa langsung klik selesai. Untuk selanjutnya saya akan mengisi satuan pengukuran. Di sini ini bisa kita hapus. Kita coba hapus. Kemudian bisa klik baru. Di sini saya akan mengisi dengan unit. Kode satuannya, nama satuannya unit juga. Kita centang, kemudian rekam. Jika sudah selesai, kemudian saya akan mengisi data pajak. Di sini akan coba kita hapus. Kemudian klik baru. Di sini kodenya PPN. Pajaknya pajak pertambahan nilai. Kemudian ini 10%. Pajak dibayar di muka. Kemudian oke. Ini hutang pajak penjualan ini. Oke. Jika sudah, kita bisa langsung rekam, kemudian selesai. Selanjutnya saya akan mengisi data produk. Untuk data produk, di sini kita bisa langsung klik baru. Kode barangnya di sini saya akan mengisi sesuai dengan studi kasus. Kode barang yang pertama ada H01. Kita bisa copy saja deskripsinya. Di sini bisa nih nama barang kita copy. Kemudian kelompok barang di sini kita bisa ubah karena di sini ada 3 kelompok, ada handphone, baterai, dan casing. Untuk kelompok barang pertama saya akan mengubahnya jadi handphone. Di sini bisa kita langsung edit. Kemudian langsung rekam. Nah, untuk satuan dasarnya saya pilih unit. Jika sudah, kita bisa langsung rekam. Jika salah, kita bisa langsung edit saja. Kemudian di sini saya akan pilih unit. Langsung rekam. Kemudian kita bisa lakukan ini dengan cara yang sama sampai produk ketiga. Untuk di produk pertama, kode barang yang kedua ada H02.
Nah, jika sudah, di sini saya sudah mengisi semua, kemudian kita bisa langsung selesai untuk mengisi data-data lainnya. Selanjutnya saya akan ke setting, kemudian saldo awal akun. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi saldo awal. Karena di sini saya menggunakan studi kasus, maka saya akan mengisi sesuai dengan yang ada di studi kasus. Misalnya ini kas saya akan mengisinya sebesar 15 juta. Kemudian bank 60, kemudian ada piutang dagang. Di sini teman-teman bisa melakukan dengan langkah dan cara yang sama ya. Karena di sini saya sudah mengisi semuanya sesuai dengan yang ada di studi kasus, maka di sini kita bisa langsung rekam saja. Kemudian kita bisa ke setting. Saya akan mengisi saldo awal piutang usaha. Di sini kita bisa langsung klik baru. Kemudian nama pelanggannya, saya akan melihat di soal. Nama pelanggannya Surya Seluler. Kita bisa pilih. Oke. Kemudian nomor invoice-nya. Kemudian kita bisa langsung rekam. Nilai piutangnya kita isi dulu 8 juta.
kemudian kita rekam. Kemudian kita klik baru, nama pelanggan kedua, Central Phone. Ini teman-teman bisa melakukan dengan cara yang sama ya. Klik baru diisi. Ini jika sudah, karena di sini ini ya udah 4. Kemudian bisa langsung tutup. Kemudian kita ke setting lagi, saldo awal, saldo utang usaha. Di sini kita bisa klik baru. Kita lihat nama pemasoknya PT Batavia Tekno. Oke, invoice-nya. Langsung rekam, dan kita tutup. Kemudian kita bisa ke setting saldo awal. Di sini saya akan mengisi saldo awal persediaan. Kemudian klik baru. Di sini gudangnya tetap. Kode barangnya yang pertama. Di sini ada H01. Oke, kemudian stok awalnya di sini ada 4. Kemudian harga pokoknya di sini ada 7 juta. Kemudian bisa langsung rekam. 28. Iya betul ya. Kemudian untuk kode kedua, di sini kode barang ada H02. Sebanyak 5. 20. Kemudian bisa langsung rekam. Klik baru. Tiga. Rp2.500.000.
Ya, bentar. Karena di sini saya sudah mengisinya, di sini sampai C04. Karena di sini sudah terisi, jadi kita bisa langsung tutup saja, tutup, kemudian mengisi data selanjutnya.
Selanjutnya saya akan melanjutkan ke transaksi. Untuk transaksi pertama di sini ada pada tanggal 1 Mei mencatat pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun ke depan pada PT Budiman Santosa V003 sebesar 18 juta secara tunai melalui bank. Sewa dibayar di muka. Ini kita akan masukkan ke modul kas dan bank. Kemudian kita akan pilih kas keluar. Untuk akun kasnya bank, penerimanya PT Budiman Santosa. PT Budiman Santosa, tanggalnya tanggal 1 Mei, tanggal 1 Mei, kemudian sebesar 18 juta. Kodenya di sini sewa dibayar di muka. Kita cari. Ini ada. Kita langsung oke. Kemudian di sini nilainya 18 juta. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung rekap. Kita akan lanjut ke transaksi kedua. Pada tanggal 2 Mei, penjualan ke Abadi Pawnshop secara kredit. Ini kita akan masukkan ke modul penjualan. Kita akan pilih penjualan, kemudian kita akan melakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita akan isi untuk sales order. Yang kedua, kita akan isi untuk pengiriman barang atau invoicing. Kita akan buka sales order dulu. Kita batalkan dulu. Kemudian kita akan pilih sales order. Nama pelanggannya di sini ada Abadi Pawnshop. Abadi Pawnshop, kemudian oke. Tanggalnya tanggal 2 Mei. Kemudian untuk barang pertama kita akan isi dengan H001 BlackBerry Z10. Kita akan isi ini, kemudian di order 2, harganya 9.300.000. 2. Pajak. Tanggal pengantarannya kita akan isi pada tanggal 2 Mei. Terus ini kita isi untuk barang kedua. H02. Oh, untuk kedua kita akan isi dengan B01. B01 di order 5, harganya 100.000.
terus kita yang ketiga akan isi dengan C02 di order 8. C02 harganya 20.000. Iya, kemudian kita bisa langsung centang selesai. Kemudian kita akan rekam. Untuk soal kedua tadi, karena kita melakukan dua cara, jadi kita akan mengisi pengiriman barang atau invoicing. Kita batalkan dulu, kemudian kita akan lanjut ke yang kedua. Di sini nama pelanggannya sama, PT Abadi Pawnshop. Tanggalnya tanggal 2 Mei. Terus nomor barangnya ini sama seperti tadi, yang pertama H01, dikirim 2, harganya 9.300.000. Kemudian B001 di order 5, harganya 100.000. Kemudian C002 di order 8, 20.000. Tanggalnya di sini kita ganti tanggal 2 Mei juga, tanggal pengantaran. Tahun 2013. Kemudian kita bisa klik ini, invoice-nya dicentang. Jika sudah, kita rekam. Kemudian lanjut ke transaksi ketiga. Pada tanggal 6 Mei menerima uang pembayaran piutang dari Suryapon untuk nomor invoice atau invoice INF 001 mendapat diskon sebesar 200.000 dan jumlah piutang yang dibayar sebesar 4 juta menggunakan bank. Untuk soal ketiga, kita akan masukkan dalam modul penjualan. Ini bisa kita batalkan. Penjualan. Kemudian kita akan pilih pembayaran piutang usaha. Di sini untuk akun kasnya bank benar, terus penerima darinya tadi dari Surya, mungkin ini Surya Seluler, kita akan pilih ini, kemudian oke. Tanggalnya tanggal 6 Mei. Kemudian di sini nomor invoice kita isi ini, oke. Diskonnya 200.000 kayaknya. Diskon 200.000. Diskon 200.000, jumlah dibayar
Jumlah dibayarnya 4 juta. Kemudian kita klik sebesar. Jika sudah, kita bisa langsung rekam. Kemudian kita akan lanjut ke transaksi yang keempat. Di sini pada tanggal 8 Mei keluar uang untuk bensin dan parkir kepada Bapak Hendro E001 senilai 100.000 secara tunai menggunakan kas. Ini kita akan masukkan ke modul kas dan bank. Ini bisa kita batalkan. Kemudian kita akan pilih kas dan bank. Kemudian kita pilih kas keluar. Di sini akun banknya kita akan pilih kas. Kemudian penerimanya Bapak Hendra. Oke. Kemudian tanggalnya tanggal 8 Mei. Nya 2013. Kemudian kodenya di sini membayar parkir. Parkir dan bensin. Nggak ada, jadi kita bisa klik baru. Klasifikasinya kita akan pilih biaya operasional. Kemudian ininya kita akan pilih bensin dan parkir. Kita bisa langsung rekam. Oke. Ini nilainya 100.000. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung rekam. Kita akan lanjut ke transaksi yang kelima. Di sini ada pada tanggal 9 Mei melakukan penjualan kepada Ibu Sari secara tunai dengan diskon 10%. Di sini ada kode barang ya, ada 3. Kita langsung ke ini akan kita masukkan ke modul penjualan. Ini kita batalkan dulu. Ke modul penjualan kita akan pilih di sini sama ya seperti nomor 2. Di sini akan dilakukan 2 pengisian. Yang pertama ada di sales order dan yang kedua di pengiriman barang. Di sales order kita akan masukkan nama pelanggannya Ibu Sari. Oke, tanggalnya tanggal 9 Mei. Untuk nomor barang yang pertama kita akan isi C003 jumlahnya 5, harga satuannya 40. 03 di order 5. Kemudian kita lanjut ke B003 jumlahnya 3, harganya 150. B003 jumlahnya 3, harganya 150. Kemudian yang ketiga H002 jumlahnya 2,
Harganya 13.500.000. Harga satuannya 7,5 juta. 7 juta. Rp7.500.000. Kemudian di sini harganya 13 juta. Jika udah, di sini tanggal pengantarannya kita akan ubah jadi tanggal 9 Mei. Kemudian jika sudah kita bisa centang selesai, langsung rekam. Nah, kita akan lanjut ke pengisian yang kedua. Kita bisa batalkan pengiriman barang, tanggalnya tanggal 9 Mei. Sini nama pelanggannya sama ya, Ibu Sri. Kemudian C035. Nah, barangnya kita akan pilih dikirim 5, harganya 40, diskon 10%. Di sini diskonnya 10%. Kemudian tanggal pengirimannya kita akan ubah jadi tanggal 9 Mei. Nah, kita lanjut ke data kedua. Di sini ada B003. Dikirim 3 dengan harga 150. Diskonnya sama 10%. Ini kita lanjut H02. Dua 7.500.000. Harganya diskon 10%. Kemudian kita bisa centang invoice. Jika sudah, kita langsung rekam. Kemudian kita akan lanjut ke soal yang ke-6. Di sini ada pada tanggal 13 Mei menerima uang dari pembayaran piutang Surya Seluler untuk invoice INV 001 sebesar 3.800.000 dibayar secara lunas dengan bank. Ini kita akan pilih modul
penjualan, kita akan pilih pembayaran piutang usaha. Di sini akun kasnya bank dari Surya Seluler, tanggalnya tanggal 12 Mei. Invoice, kemudian diskonnya nggak ada, ini bisa langsung kita rekam. Kita akan lanjut ke transaksi ketujuh. Di sini ada pada tanggal 14 Mei membeli barang kepada PT Budi Sentosa secara kredit dan dibayar uang muka pembelian sebesar 5 juta. Di sini kita akan pilih dengan modul pembelian. Ini kita bisa batalkan pembelian, kemudian kita akan mengisi dua kali. Yang pertama ada di purchase order dan yang kedua di penerimaan barang atau invoicing. Kita akan isi di purchase order. Di sini nama pemasoknya PT Budi Sentosa. Tanggalnya kita akan isi tanggal 14 Mei. Untuk nama barang pertama kita akan isi dengan H001. Di order 2 harganya 7 juta. Kemudian yang kedua kita akan isi B001 3, kemudian C004 3, di sini tanggal pengantarannya kita ubah jadi tanggal 14 Mei. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung rekam. Kita akan lanjut ke transaksi ke-8. Di sini pada tanggal 17 Mei melakukan transfer dari kas ke bank sebesar 2 juta. Kita akan pilih modul kas dan bank, kita batalkan dulu. Modul kas dan bank. Kemudian transfer kas. Di sini banknya dari kas ke bank pada tanggal 17 Mei. Kemudian sebesar 2 juta.
Bang Udin rekam. Nah, jika sudah, kita akan lanjut ke soal ke-9. Pada tanggal 20 Mei melakukan penjualan kepada Surya Seluler serta kredit dengan dikenakan PPN. Di sini ada 2 kode barang, kita akan masukkan ke modul penjualan. Kemudian kita akan mengisi purchase order. Kemudian kita akan lanjut ke transaksi yang ke-9. Pada tanggal 20 Mei melakukan penjualan kepada Surya Seluler secara kredit dengan dikenakan PPN. Di sini terdapat 2 kode barang. Ini berarti akan kita masukkan ke modul penjualan. Di sini sama ya, seperti di transaksi sebelumnya, kita akan melakukan 2 pengisian. Yang pertama di sales order dan yang kedua di pengiriman barang atau invoicing. Kita akan isi sales order dulu. Untuk nama pelanggannya Surya Seluler. Tanggal 20 Mei. Kemudian untuk kode barang pertama di sini B01 di order 3, harganya 100. Kemudian kode kedua H032 harganya 4 juta. Kemudian ini akan kita ganti 20 Mei 2013. Jika sudah, kita bisa langsung rekam. Kemudian kita akan lanjut ke pengisian kedua, pengiriman barang. Di sini nama pelanggannya kita pilih Surya Seluler, tanggal 20 Mei. Ada B0013 dikirim 3 100.000. Kemudian H0032 tanggal. Kemudian jika sudah, invoice-nya kita centang, rekam. Kita lanjut ke transaksi yang ke-10. Pada tanggal 24 Mei membayar gaji untuk Bapak Hendro sebesar 1.800.000 melalui bank.
Ini kita akan pilih modul kas dan bank. Kemudian kita akan pilih kas keluar, akun kasnya bank, penerimanya Bapak Hendro. Kemudian tanggalnya 24 Mei. Kodenya gaji, kita cari gaji direksi dan karyawan, oke, sebesar 1.800.000. Kemudian ya sudah, kita bisa langsung rekam. Kita akan lanjut ke transaksi yang 11. Di sini pada tanggal 28 Mei membayar biaya keamanan kepala ketua lingkungan sebesar 50.000 secara tunai melalui kas O001 atau ketua lingkungan. Di sini kita akan masukkan ke modul kas dan bank. Kemudian di sini akunnya kita akan pilih kas, penerimanya di sini ketua lingkungan, karena ini kita akan pilih oke. Tanggalnya tanggal 28 Mei. Kodenya di sini kita lihat kebersihan dan keamanan, oke, sebesar 50.000. Kemudian kita bisa langsung rekam. Kita lanjut ke transaksi yang terakhir. Di sini pada tanggal 31 Mei terdapat barang yang rusak dan tidak dapat dijual dan dianggap sebagai biaya. Di sini ada 2 kode barang. Ini kita akan masukkan ke modul persediaan. Kita batalkan. Ini kita ke persediaan. Penyesuaian barang. Kita akan pilih ini. Kemudian tanggalnya tanggal 31 Mei. Kemudian kodenya itu kode pertama B002. Jumlahnya 1. Kerusakan dan kegagalan material. Kerusakan oke. Kemudian lanjut ke kode kedua C001. Kemudian kita bisa langsung rekam.
Karena di sini sudah selesai transaksinya, kita bisa langsung batal. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.